Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3241 sampai bab 3244. Untuk melaporkan, semuanya sudah dihitung. Lebih tahu kapan harus memasuki pasar saat ini merupakan bantuan tepat waktu bagi Xiao Feng. Runtuh, Xiao Feng secara mental dan fisik. Mereka sudah hampir runtuh. Seluruh orang diliputi oleh rasa menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Dia menjadi gila, pikirannya dipenuhi dengan suara-suara semua orang yang menyalahkannya, dan suara-suara ini semakin cepat dan keras. Kepalanya akan meledak. Jangan seperti ini, Xiao Feng, tenang, jangan seperti ini. Gong Qianqiu muncul saat ini dan memeluk Xiao Feng dengan erat. Aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi Xiao Feng perlahan-lahan menjadi tenang. Xiao Feng memandang Gong Qianqiu, dan arus hangat melonjak di hatinya. Tanpa diduga, di saat yang paling tidak berdaya dan menyakitkan, dia berdiri di sampingnya dan menemaninya. Apa yang harus aku lakukan? Semua orang menyalahkanku. Akulah yang melukai King Long dan yang lainnya. Akulah yang melukai mereka. Meskipun tuanku ada orang lain yang tidak menyebutkan ini, tapi mereka pasti menyalahkanku di dalam hati mereka. Sulit menemukan seseorang untuk diajak bicara, dan dia juga orang favoritnya. Emosi Xiao Feng yang tertekan tidak bisa lagi dikendalikan dan meledak. Seperti anak kecil, curhat tanpa daya, harus dikatakan bahwa Gong Qianqiu tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mendengarkan dengan tenang pengakuan Xiao Feng. Ini memberi Xiao Feng rasa aman dan ketergantungan. Tanpa disadari, Gong Qianqiu sudah menjadi pelabuhannya. Sederhananya, Gong Qianqiu sepenuhnya terkendali secara emosional. Oke, apa yang harus aku katakan tentang masalah ini? Aku tidak akan mengatakan bahwa kamu sama sekali benar seperti tuanmu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Feng merasakan sesuatu yang berbeda. Dia mau tidak mau mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Gong Qianqiu. Karena ini adalah jawaban berbeda yang dia dengar. Sekarang semua kenalannya mengatakan hal yang sama. Kamu benar, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bahkan, setelah mendengar hal tersebut, dia semakin merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Sekarang perkataan Gong Qianqiu berbeda dan membuat matanya berbinar. Gong Qianqiu menatapnya dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan dikatakan bahwa kamu menyumbang sebagian besar, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu menyakiti King Long dan yang lainnya. Kesalahanmu yang tidak disengaja, itu sudah terjadi. Ini mengakibatkan konsekuensi yang paling mengerikan. Ini berhubungan langsung denganmu. Boom, pikiran Xiao Feng meledak begitu saja. Ini adalah orang pertama yang menunjukkan masalahnya secara langsung sejak kecelakaan itu. Bersikeras saja bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Anda. Itu yang kamu sebabkan. Mendengar ini, Xiao Feng tidak hanya tidak merasa tertekan atau marah, tapi juga merasa nyaman. Sebab, ia menilai hal tersebut merupakan tanggung jawabnya yang selalu menjadi alasan ia menyalahkan diri sendiri. Semakin banyak orang lain mengatakan sebaliknya, semakin dia merasa bersalah. Tetapi ketika orang lain mengatakan ya, dia merasa nyaman yang tidak dapat dia gambarkan. Ini membuat saya merasa jauh lebih baik. Bagaimanapun, Xiao Feng awalnya sama dengan Ye Junlin. Mereka semua cukup berani untuk menanggungnya. Saya ingin meletakkan segalanya di pundak saya. Amal baik semuanya diberikan kepada saudara, tetapi amal buruk semua dilakukan oleh diri sendiri. Mereka semua mempunyai karakter seperti ini. Jadi sekarang setelah tanggung jawab ada di kepalanya, Xiao Feng merasa sangat nyaman. Jelas sekali, selama periode ini, Gong Qianqiu telah memimpin Xiao Feng. Cari tahu temperamen dan karakternya, makan sampai mati. Tapi itu lebih dari itu. Dia punya banyak trik. Dia menambahkan,
saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Jika saya tidak mengungkitnya, Anda tidak bisa menemui mereka. Jadi tanggung jawab atas masalah ini adalah milik kita berdua. Jangan bilang aku punya tidak bertanggung jawab, saya hanya berbicara dengan fakta, ini adalah tanggung jawab kita berdua. Mendengar ini, Xiao Feng merasa lebih nyaman dan tenteram. Saat ini, dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa tanggung jawab Xiao Feng lah yang menyebabkan bencana seperti itu. Meskipun Xiao Feng merasa nyaman, dia tetap merasa tidak nyaman. Kelima orang Qinglong seperti itu, semua karena dia. Saat ini, dia membutuhkan seseorang untuk menemaninya dan bahkan berbagi tekanan dan tanggung jawab dengannya. Kebetulan Gong Qianqiu benar-benar terlibat dalam masalah ini. Dia berkata bahwa dia juga bertanggung jawab, bahkan untuk berbagi tekanan dan tanggung jawab dengan Xiao Feng dan memberinya rasa aman yang cukup. Dengan cara ini, dia tidak lagi menghadapi tanggung jawab ini sendirian. Tapi ada yang membagikannya, bergerak, sangat menyentuh. Xiao Feng memandang Gong Qianqiu dengan penuh semangat. Ini jelas merupakan hadiah terbaik yang Tuhan berikan padanya. Muncul di saat paling putus asa, dia adalah dewinya, malaikatnya. Saat ini, sudah waktunya Gong Qianqiu membiarkan Xiao Feng mati tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu, mari kita hadapi tanggung jawab ini bersama-sama. Sekarang hal itu telah terjadi, kita tidak berdaya untuk melakukan apapun, selanjutnya kita harus menghadapinya, Pertama, kita harus menemukan cara untuk memulihkan 5 Qinglong untuk menebusnya. Kedua, kita harus menemukan pembunuh yang menyakiti mereka. Aku tidak akan duduk diam, aku akan selalu berada di sisimu untuk melakukan hal-hal ini. Sebenarnya, Xiao Feng pernah mendengar apa yang dikatakan Gong Qianqiu sebelumnya. Ye Junlin memberitahunya, hampir persis sama. Tapi bagi Xiao Feng, dia sudah melupakan apa yang dikatakan Ye Junlin dan tidak bisa mengingat sepatah kata pun. Atau mungkin saya tidak merasakan apa-apa, anggap saja itu sebagai kata-kata penghiburan biasa. Namun perkataan Gong Qianqiu sangat diingat olehnya, seolah setiap kata terukir di benaknya. Anda bahkan bisa mengatakan, jangan pernah melupakannya. Terkadang ketulusan tidak lebih baik dari rutinitas. Sekarang rutinitas dan strategi Gong Qianqiu sangat ketat terhadap Xiao Feng. Ya baiklah, saya mengerti. Saya pasti akan membiarkan Qinglong dan yang lainnya pulih. Dan terlebih lagi, saya akan membalaskan dendam mereka. Ekspresi tegas muncul di mata Xiao Feng. Xiao Feng juga memegang erat tangan Gong Qianqiu dan berkata, terima kasih telah muncul di sisiku saat ini. Tanpamu, aku mungkin sudah gila, tanpamu. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan. Mungkin aku akan bisa bertahan, mati hari ini. Gong Qianqiu tersenyum, kamu hanya membutuhkan seseorang yang memahami hatimu, dapat mendengarkanmu, dan berbagi kesepian dan emosimu. Selama aku di sini, kamu tidak boleh punya ide lain ya. Xiao Feng mengangguk dengan keras, jangan khawatir, saya tidak akan melakukannya lagi. Dia juga menunjukkan senyum ceria, dia bertemu seseorang yang benar-benar memahami dan berbagi rasa sakit dan kegembiraannya. Dia mengidentifikasi Gong Qianqiu, tanpa Gong Qianqiu, dia tidak bisa membayangkan betapa gelapnya hari-hari berikutnya. Dia tidak mengungkapkannya, tetapi ingin melindungi Gong Qianqiu secara diam-diam selama sisa hidupnya. Ngomong-ngomong, selanjutnya, aku akan mencari material surgawi dan harta duniawi, dan tuanku ingin mengetahui daftar semua master tulang di divisi penekan iblis ini. Ketika Xiao Feng mengatakan ini, Gong Qianqiu segera mengambil alih. Tidak masalah, serahkan ini padaku, aku akan menggunakan koneksiku untuk menemukannya. Hanya ada begitu banyak ahli tulang di Departemen Penindas Iblis, dan mereka seharusnya bisa mengumpulkannya dalam waktu singkat. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Jadi saya akan berkontribusi. Benar, saya berkata, saya ingin menghadapinya bersama Anda. Oke,
Xiao Feng berkata dengan terharu, senang sekali bisa sampai jumpa. Lalu, Xiao Feng pergi mencari materi surgawi dan harta duniawi. Melihat sosok Xiao Feng pergi, Gong Qianqiu langsung tersenyum. Orang ini akan menjadi bidak catur terkuat di tangannya. Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa kejutan. Kita tidak bisa lagi mendapatkan akar spiritual 5 elemen dan tulang spiritual. Kita hanya bisa melihat Ye Junlin dan putrinya. Gong Qianqiu mencibir. Sepertinya dia adalah orang yang berbeda sekarang. Sedingin es, kejam dan punah. Namun, suasana hati Xiao Feng sedang baik setelah sembuh. Kembali ke divisi Tianzhen, saya melihat orang-orang memandangnya dan bahkan membicarakan dia. Menurutku tidak lagi, ya, katakan saja. Itu benar, hal ini adalah tanggung jawab saya. Menurut saya, inilah kekuatan yang diberikan Gong Qianqiu kepadanya. Di suatu tempat di Daxia, dengan upaya lebih dari 10 ahli tulang spiritual akar spiritual 5 elemen akhirnya ditransplantasikan ke dalam tubuh pemuda itu. Dan menyatu dengan sempurna, kesuksesan. Semuanya tertawa, pemuda dengan 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku berhasil, aku akan dipromosikan ke level teratas. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, menelan langit dan bumi dalam kemarahan. Bagaimana akar dan tulang spiritual 5 elemen yang legendaris bisa muncul di antara orang-orang kelas bawah itu? Seharusnya itu muncul padaku. Sia-sia muncul di antara orang-orang kelas bawah. Berapa umurmu? Dan kamu masih belum melakukannya, tahu akarmu? Apa itu tulang? Benar-benar sia-sia. Tapi baiklah, tulang akar legendaris ini milikku, dan hanya di dalam diriku yang bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Raung pemuda itu, tapi dia benar sekali. Sungguh disayangkan bahwa 5 orang Qinglong memiliki tingkat akar spiritual dan tulang spiritual seperti ini. Karena kelima orang Qinglong baru mencapai usia ini sebelum mereka mengetahui tentang tulang akarnya. Divisi penekan iblis telah menguji tulang mereka sejak mereka lahir, dan mereka telah berlatih sejak mereka masih muda. Qinglong dan yang lainnya menyia-nyiakan hampir 30 tahun. Sungguh pemborosan sumber daya alam. Tuan muda, bagaimana cara menghadapi tuan tulang ini? Lusinan pria berjubah hitam mendekati pemuda itu dan mau tidak mau bertanya. Bunuh mereka semua, pemuda itu memberi perintah, dan lusinan pria berjubah hitam mengusir semua ahli tulang ini sampai mati. Para ahli tulang ini tidak pernah mengira bahwa mereka akan dibunuh. Pertama-tama, mereka bisa saja menyelesaikan sesuatu yang hampir mustahil, menggali tulang akar dari 5 orang, menggabungkannya menjadi 5 elemen tulang akar spiritual dan mentransplantasikannya ke orang-orang muda. Tidak ada pujian, tapi kerja keras, bukan, tidak. Ini adalah kontribusi yang luar biasa. Mengapa kamu membunuh mereka? Kedua, Master Tulang adalah eksistensi yang sangat khusus dan unik di divisi penindas iblis. Faktanya, jumlah mereka sangat sedikit. Tetapi seseorang harus menggunakan kata-katanya, dan statusnya adalah yang tertinggi. Tidak ada yang pernah berpikir untuk membunuh mereka. Bunuh mereka, dan siapa yang akan Anda cari untuk mentransplantasikan tulangnya di masa depan? Tapi sekelompok orang ini membunuh mereka. Hanya pada saat kematian para ahli tulang mengerti satu persatu. Siapa mereka? Mereka berbeda dari yang lain. Mereka brutal. Aneh rasanya jika tidak membunuh orang. Mereka tidak memahami hal ini sampai sekarang. Saya pikir karena status istimewa saya, hidup saya tidak akan berada dalam bahaya. Tapi sudah terlambat. Dengan cara ini, lebih dari 10 ahli tulang semuanya terbunuh. Namun, mereka tidak menghancurkan jenazahnya, mereka menyimpan semuanya. Haha, Tuan muda, jika Tuan tahu, dia juga akan sangat senang. Bakat Anda ditambah akar roh 5 elemen dan tulang roh, seberapa bagusnya di masa depan, mungkin bahkan akan melampaui Tuan atau bahkan. Tuan tua, 10 orang merayu pemuda itu. Baiklah, saya mulai mundur.
saya ingin sepenuhnya mengubah 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual menjadi milik saya dalam waktu sesingkat mungkin. Adalah tujuan saya untuk melampaui ayah saya sebelumnya. Bakat saya lebih rendah, tetapi sulit pekerjaan tidak dapat menggantikannya. Tetapi sekarang saya memiliki 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual. Saya yakin saya dapat menyusul ayah saya. Ada ekspresi kerinduan di wajah pemuda itu. Kemudian, ekspresinya berubah dan dia menjadi kejam dan haus darah. Dia memerintahkan kepada lusinan pria berjubah hitam, "Kalian, awasi Ye Junlin dan divisi penekan iblis untuk saat ini." Saya pikir beberapa orang dari divisi penekan iblis memiliki hubungan dekat dengan Ye Junlin dan yang lainnya. Mereka mungkin tidak tahu bahwa kitalah yang melakukannya. Ya, tapi mereka mungkin bisa menebaknya. Jika ada yang mengungkapkan keberadaan kita, bahkan jika mereka curiga, bunuh mereka semua, tidak akan ada yang tersisa. Ekspresi haus darah dan menakutkan muncul di mata pemuda ini. Aura mengerikan mulai muncul, dimengerti. Semua orang mengangguk serempak. Mereka sedikit lebih bersemangat untuk membunuh semua orang di setiap kesempatan. Pada saat ini, ketika Ye Junlin merawat 5 orang Qinglong, dia juga mulai menekan divisi iblis. Mulailah memeriksa informasi tentang faksi utama divisi penindas iblis. Jika Anda ingin menghadapi Zen Moshi, Anda harus memahami Zen Moshi terlebih dahulu. Sebelumnya, dia sebenarnya tidak tertarik sama sekali dan hanya ingin menjalani hidupnya sendiri. Bahkan jika dia bertemu dengan guru surgawi kecil dari rumah guru surgawi, dia tidak peduli sama sekali. Tapi seseorang menolak untuk melepaskannya, lalu dia akan bertarung. Berjuang sampai tidak ada yang berani, divisi penindas iblis masih sangat rumit. Divisi penekan setan adalah organisasi yang didirikan pada era pra-Qin. Setan ini sebenarnya mengacu pada alien, dan divisi penindas setan adalah organisasi yang misinya adalah untuk menekan alien. Mereka mewarisi teknik pemurnian pra-Qin Qi yang paling kuat. Ye Junlin menduga era itu juga seharusnya menjadi era yang penuh energi spiritual. Hanya dengan begitu seni pemurnian Qi akan menjadi populer. Sebaliknya, jika tidak ada energi spiritual, batas atasnya tidak tinggi. Misalnya, teknik ciptaan Junjun yang menggunakan elemen langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak sebaik energi spiritual. Belakangan, divisi penekan iblis hancur karena alasan yang tidak diketahui, dan bahkan menghilang. Ye Junlin menebak bahwa pada tahap selanjutnya, energi spiritual secara bertahap mengering, dan divisi penekan iblis mulai berantakan, membentuk berbagai faksi untuk menemukan tempat yang cocok bagi mereka untuk bertahan hidup, dan tidak punya pilihan selain membiarkan warisan ini menjadi milik mereka, memotong. Namun, mereka menemukan tempat yang cocok bagi mereka untuk melanjutkan seni pemurnian Qi. Namun seni memurnikan Qi sepenuhnya terputus dari dunia luar. Mungkin terkait dengan hal inilah yang menyebabkan kesenjangan warisan. Orang-orang di Tian's Mansion pernah mendengar tentang legenda Zen Moshi, tapi tidak ada bukti atau petunjuk. Mereka semua berbicara tentang seni memurnikan Qi, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak melihat pecahannya. Namun, menipisnya energi spiritual hanyalah dugaan Ye Junlin. Mungkin ada alasan lain mengapa Zen Moshi sekarang hidup di dunia kecil yang mandiri. Informasi yang dia temukan sejauh ini masih jauh dari cukup. Bahkan dapat dikatakan bahwa divisi Zenmo memiliki beberapa rahasia besar yang bahkan level Su Qingya tidak dapat mengaksesnya. Belum lagi Ye Junlin. Orang luar, divisi penekan iblis sekarang memiliki banyak faksi, kecuali pavilion 5 taring terbesar, 5 pavilion utama di timur, barat, selatan, utara dan tengah. Su Qingya dan yang lainnya berada di pavilion utara, dan Gong Qianqiu di pavilion barat. Selain itu, ada banyak faksi, dan mereka pandai dalam berbagai hal. Ada juga yang jago dalam skill mekanisme. Ye Junlin langsung teringat pada Tianjilok.
Pavilion Wufang lebih kuat dan komprehensif. Perlu disebutkan bahwa pada saat itu, ada kekuatan alien yang dapat menyaingi Demon Suppressor. Meskipun Demon Suppressan menghabiskan seluruh kekuatannya, ia tidak dapat melenyapkannya. Kekuatan alien ini benar-benar bertahan. Hah, mungkinkah kekuatan alien ini? Setelah melihat informasinya, pikiran pertama Ye Junlin adalah bahwa kekuatan alien ini telah mentransplantasikan tulang 5 orang King Long. Karena mereka ada, hal itu sangat mungkin terjadi. Namun menurutnya hal itu mungkin terjadi di Pavilion Wufang. Sebelumnya, Ye Junlin ingin menganalisis dan mengidentifikasi pembunuh dari faksi besar. Tapi melihat informasinya sekarang, sepertinya semua faksi besar punya kemungkinan. Sekarang kita harus menunggu daftar Master Tulang keluar dan menangkap Master Tulang ini satu persatu. Lalu datanglah interogasi, Su Qingya dan yang lainnya sedang mencari. Gong Qianqiu juga bekerja keras untuk menemukannya. Jika dia menemukannya akan lebih kondusif untuk implementasi rencananya. Kudengar banyak orang mulai punya ide tentang Junjun dan aku. Baiklah, ayo kita semua datang, Ye Junlin mencibir. Sekarang 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual telah diambil selangkah lebih maju. Selanjutnya, faksi utama dari divisi penekan iblis sepertinya mulai memanfaatkan dia dan Junjun. Ye Junlin bisa menjamin siapapun yang berani menyerang ayah dan putrinya. Dia jamin orang-orang ini akan menyesal datang ke dunia ini. Bersambung.